Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imela Nafi Putri. Saya adalah mahasiswi Teknik Informatika yang kali ini akan menjelaskan dan mempraktekkan materi pada Python yang berjudul Function dan Penanganan Error. Baik, sebelum itu, fungsi adalah blok kode yang dapat digunakan kembali. Nah, fungsi membuat program lebih rapi, lebih mudah dipahami, dan menghindari penulisan berulang-ulang. Nah, fungsi dibuat dengan kata kunci def. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Dimana di sini saya langsung membuat def salam kurung, dan meminta output di sini sebelumnya ada tanda selamat datang. Nah, di sini fungsi salam akan mencetak teks yang sama dan bisa dipanggil berkali-kali. Nah, di sini saya contohin salamnya satu. Nah, salam ini adalah halo, selamat datang. Nah, kalau misalnya kita buat salamnya ini 2 kali dengan pengulangan, nah jadi kita akan langsung jalankan, maka akan jadi 2. Jadi akan berulang-ulang. Nah, yang kedua itu ada fungsi dengan parameter dan return. Di sini saya pagarin aja biar datanya tidak terbaca. Nah, yang kedua itu ada fungsi dengan parameter dan return, di mana kita juga bisa mengirim nilai ke fungsi dengan parameter dan mengembalikan nilai dengan return. Di sini kita gunain return. Nah, di sini return itu adalah fungsi dapat mengirimkan data kembali ke kode yang memanggilnya, itu dengan menggunakan return. Nah, ketika suatu fungsi mencapai suatu return pernyataan, ia berhenti mengeksekusi dan mengirimkan kembali hasilnya. Nah, langsung kita contohin. Jadi kita langsung minta print.
Nah, langsung kita coba ya. Yaitu yang ampun. Nah, di sini fungsi tambah itu menerima dua angka dan mengembalikan hasilnya. Jadi di sini hasil penjumlahan itu ditambah. Jadi tambah ini A itu 5 dan B itu 3. Jadi 5 ditambah 3 hasilnya itu 8. Coba kita ganti di sini contohnya. 2 ini 3, hasilnya 5. Tuh. Lanjut, itu yang ketiga adalah pengenalan error dan handling. Sebelum itu ini kita supaya data nanti kita coba enggak terbawa. Nah, yang ketiga kita coba itu pengenalan error atau handling. Dalam pemrograman error itu bisa terjadi. Nah, agar program tidak berhenti mendadak, kita menggunakan try dan except. Nah, kita langsung cobanya. Kita langsung cobain. Sini kita pakai try dan except. Nah, cobain. Nah, kalau gunain input, berarti nanti kita bakal masukin data di bawah terminal. Sebelumnya di sini saya lupa bikin try. Jadi kita coba print. Nah, jadi kalau misalnya
jika inputnya bukan angka, programnya tetap aman. Jadi kalau misalnya nggak angka, itu dia akan terjadi crash. Tuh, kalau misalnya dimasukkan string atau kata-kata tulisan, itu dia nggak akan bisa. Tuh, input harus berupa angka, jadi akan terjadinya error. Kalau kita masukin, apa yang terjadi? Nah, ada angka 2. Kalau bisa kita masukin kata string, nggak bisa, error. Nah, lanjut, yaitu menangani error pembagian. Ini kita cobain dulu, ini kita kurungkan dulu. Nah, ini kita bisa nanganin error lain. Kita bisa menangani error lain seperti zero division error. Kita cobain. Ya, bagi. A. Ini kita masih gunain try dan except ya. Tapi di sini bedanya kita gunain zero division error. Apa yang terjadi kalau kita gunain zero division error? Di sini kita masih gunain raton. Sebenarnya dia nggak bisa dibagi dengan 0. Nah, di sini kita baru print bagi 10. Nah, di sini yaitu return. Nah, tanpa error handling, pembagian dengan 0 itu bisa membuat program berhenti. Kalau misalnya ini kan tidak bisa pembagian dengan 0, membagi dengan 0. Coba kita bagi dengan 0, apa itu? Nah, error dia. Kalau misalnya kita nggak buat, kita hapus, dijalankan, tuh dia akan masuk, kita disuruh masukin data atau angka. Nah, lanjut itu ada bagian selanjutnya, itu adalah else dan finally dalam error handling. Di sebelumnya saya pagarin supaya datanya nggak terbaca, dan ini juga masih bisa diulang.
selain try dan accept, nah Python juga menyediakan nih yang tadi aku bilang, itu ada else dan finally, dimana kalau misalnya else, jika tidak ada error, bagian else dijalankan jika tidak ada error, dan finally itu akan selalu dijalankan mau terjadi error atau tidak. Ini dia tuh sama kayak yang tadi, ini kita salin aja. Kita ubah kalau ada yang bisa diubah. Tapi kali ini kita coba biar cepat. Kalau ngetik satu-satu kan lama. Ini ada try, angka int, input, masukkan angka x. Sini kita pakai else. Ini kalau ada nulis itu deh. Nah, jadinya dicoba kayak gini, syntax error, invalid syntax. Berhasil, tadi nggak berhasil ya. Coba kita masukin angkanya 2. Nah, lanjut memasukkan finally. Nah, di sini dia gunain
Ini kan value error kalau yang else ya. Nah, di sini kalau finally itu dia menggunakan zero division error. Kita tulis aja deh daripada bingung kayak tadi ya. Sini kita pakai. Di sini kita gunain accept zero division error. Kita gunain finally itu untuk menjalankan mau itu akan selalu dijalankan mau jadi error atau enggak. Ini kita print. Tuh, masukkan pembagi, tapi nggak boleh tuh pembagian tuh 0. Coba kita coba 0, nggak akan bisa dia. Tuh, tidak boleh dibagi dengan 0. Kalau misalnya kita bagi sama 2 bisa. Tapi pokoknya dia nggak bisa dibagi dengan 0, nggak mau dia. Kok gitu ya? Tadi bisa kan? Kalau kita bagi, coba kita jalanin. Kita bagi dulu. Program selesai dijalankan. Tapi kalau kita masih 0, coba kita jalanin lagi. Kita masukkan 0 nih. Di terminalnya kita masukkan 0. Dia nggak akan bisa. Nggak boleh, karena nggak bisa. Nah, jadi inilah semuanya hasil materi kita pada kali ini. Tapi kali ini saya bakal tambahin contoh penerapan singkat dari fungsi dan error, penanganan error. Coba kita bikin contoh. Nah, kita coba. Ini def, ini fungsi, kata kunci fungsi, hitung. Nah, di sini kita gunain underscore. Kenapa kita gunain underscore? Karena kita nggak boleh kita nggak boleh dempetin angka karena nggak mudah dibaca. Nah, kalau misalnya kayak gini itu lebih mudah dibaca.
di sini dia minta float. Float itu apa? Float itu data desimal 0, 1, pokoknya dia koma, itu float. Nah kalau misalnya input berarti nanti dia bakal minta masukin data di terminalnya. Nah, ini kita coba selesaiin dulu. Ini dia pakai expression aja ternyata. Expect, ini kita pakai value error, di sini kita pakai value error, kita pakai return. Nah, hasilnya udah ada ini. Udah ketemu. Kita masukin angka 2. Saya bakal itu. Jadi kalau misalnya ini kan kita coba kan sisi float itu titik 2.0. Masukkan 2.2 jadi 2,2. Nah jadi float itu kan desimal ya. Nanti kita masukkan input terus masukkan panjang sisi. Nah terus itu ada sisi dikali sisi dan nanti itu akan error itu inputnya harus angka. Jadi kalau misalnya nggak angka itu nggak akan bisa. Coba kita bikin juga. Nggak bisa, dia akan error. Di sini dia minta hitung output lagi. Tapi di sini dia nggak muncul gitu. Terus dia hasilnya 2 kali 2
gitu. Tapi di sini dia nggak muncul. Jadi menurut saya sekian dari penjelasan dan penerapan function dan penerapan dan penanganan error yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan dan ketidaktepatan dalam video ini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.